Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Sucinintias dari Hukum 7A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pers. Yang pertama, sejarah media massa. Media massa yang pertama kali lahir adalah media cetak. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi, di mana teknologi percetakan lebih dulu lahir dibandingkan dengan teknologi komunikasi dan teknologi penyiaran. Dengan mesin media percetakan, maka dapat diterbitkan buku, surat, dan selebaran. Berikut ini merupakan sejarah perkembangan media massa. Yang pertama itu temuan alat mesin cetak yang ditemukan oleh Johann Gutenberg. Alat cetak itu digunakan untuk mencetak surat dan selebaran. Yang kedua alat telegraf yang ditemukan oleh Samuel Morse yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari Washington DC ke Baltimore. Yang ketiga ada telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell yang digunakan untuk pengiriman pesan melalui pesawat telepon dengan kabel. Yang keempat ada gelombang radio yang ditemukan oleh Heinrich Rudolf Hertz yang digunakan untuk energi dapat dikirim tanpa melalui kabel. Yang kelima ada radio yang ditemukan oleh Guglielmo Marconi, tapi di sini belum diakui di Italia. Kemudian dia pindah ke Inggris tahun 1896, sehingga 5 tahun kemudian sinyalnya menjangkau Amerika. Yang kedua ada perkembangan hukum media cetak dan elektronik. Hukum pers yang berkembang di Indonesia dari masa Hindia Belanda sampai masa reformasi adalah hukum pers media cetak. Sedikit sekali yang disinggung mengenai hukum pers penyiaran. Bahkan dalam kajian pers sekalipun, secara umum yang bukan kajian hukum, baik dari sisi sejarah, politik, dan komunikasi, para penulis seakan mengabaikan dan member porsi yang sedikit kepada pers penyiaran. Karena lembaga pers cetak memang lebih dahulu lahir daripada lembaga penyiaran. Hal ini bukan merupakan kasus istimewa bagi Indonesia, karena perkembangan teknologi penyiaran memang baru ditemukan sekitar 4 abad setelah teknologi cetak. Yang kedua, sejak masa kemerdekaan, media penyiaran di Indonesia berpuluh-puluh tahun dikuasai oleh pemerintah, sehingga pers penyiaran juga merupakan pers pemerintah. Pers penyiaran yang berorientasi kepada pemerintah tidak menimbulkan persoalan hukum dan politik dengan pemerintah. Sebaliknya, pers cetak memiliki banyak persoalan dengan hukum dan politik dalam berhadapan dengan pemerintah. Karena itu, pers cetak memerlukan semacam perlindungan hukum yang lebih pasti. Sejarah media di Indonesia. Sejarah pers di Nusantara dimulai sejak abad 8 ketika Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Batavia New Wales pada tahun 1744. 3 abad setelah mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg, bila sejarah pers Indonesia dimulai sejak berdirinya koran pertama tahun 1744. Maka sejarah hukum media di Indonesia dimulai sejak keluarnya peraturan hukum tentang media pertama di Indonesia, yaitu tatkala pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Reglement of the Dagwerken in Netherlands Indie tahun 1856. Secara umum, sejarah hukum media di Indonesia dalam kurun waktu sekitar 1,5 abad sejak zaman Hindia Belanda hingga era reformasi di abad ke-21 diwarnai dengan ketentuan hukum yang mengekang kebebasan media, khususnya kebebasan pers. Meskipun terdapat pasang surut, namun secara umum pengekangan lebih menonjol daripada kebebasannya. Isi atau materi hukum media yang pernah berlaku di Indonesia bisa dibedakan dalam beberapa materi berikut ini. Yang pertama, hukum yang memberi kewenangan penguasa untuk melakukan sensor preventif. Sensor preventif itu adalah sensor yang dilakukan sebelum sebuah media diterbitkan. Yang kedua, hukum media yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk menutup dan membredel sebuah media. Yang ketiga, hukum media yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk mengeluarkan dan mencabut izin dan sebaliknya juga mewajibkan media untuk
mendapatkan izin sebelum menerbitkan medianya. Yang keempat, hukum media yang berisi jaminan kebebasan pers atau kebebasan media. Dan yang terakhir, media cetak dan media penyiaran. Perbedaan secara fundamental antara media cetak dan media penyiaran adalah dalam penggunaan alat untuk menyampaikan pesan kepada massa. Media cetak menyampaikan pesan kepada massa atau khalayaknya dengan mencetak pesan-pesannya di atas kertas, sedangkan media penyiaran menyampaikan pesan melalui teknologi komunikasi baik berupa suara maupun suara dan gambar. Pesan berupa suara atau suara dan gambar tadi kemudian didistribusikan melalui frekuensi gelombang radio. Gelombang radio ini secara hukum dinyatakan milik publik. Oleh karena itu, media penyiaran menggunakan fasilitas publik dalam distribusinya. Maka media ini memperoleh perlakuan yang lebih ketat di mata hukum. Sedangkan media cetak lebih longgar. Perbedaan media cetak dan media penyiaran juga terjadi dalam bidang pers. Istilah pers cetak dan pers penyiaran tidak dapat digunakan secara bergantian, sebab istilah pers cetak memiliki implikasi hukum yang berbeda dengan pers penyiaran. Meskipun ada kesamaan dan perbedaan antara hukum media cetak dan media penyiaran, namun keduanya memiliki prinsip dasar atau asas-asas yang sama. Dilihat dari asas-asas perbedaan antara hukum media cetak dan media penyiaran lebih merupakan perbedaan gradasi. Meskipun dalam tingkat teknis perbedaan ini sangat tajam terutama bila dilihat dari sumber hukumnya.